Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, izinkan saya, Rianti Francisca, selaku moderator, akan memperkenalkan diri terkait presentasi hasil diskusi dari mata kuliah teknologi baru dalam pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Wildan Nurul Fajar SSOS MPD yang kami merupakan kelompok satu yang beranggotakan yang pertama ada saya Rianti Francisca, yang kedua ada Mudawa Matun Nikmah, yang ketiga ada Siska, yang keempat ada Wahyu Utami. Untuk presentasi kali ini kami akan membahas pada topik kedua ruang kolaborasi. Next slide. Pematerian pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Siska Nur Erina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Arianti. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang metode analisis SWOT, pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada dari dalam. Ada strength-nya itu kekuatan dalam membantu dalam tujuan pembelajaran itu yang pertama adanya pengembangan dan peningkatan keterampilan digital. Yang kedua, melalui pendekatan memunculkan metode pengajaran guru bervariasi. Yang selanjutnya itu dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang selanjutnya meningkatkan kemampuan analisis data yang baik. Dan yang terakhir itu meningkatkan jangkauan informasi yang lebih luas. Untuk selanjutnya itu dalam menghambat tujuan pembelajaran yaitu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu ketergantungan terhadap teknologi dalam penggunaannya. Yang kedua, sarana dan prasarana yang belum menunjang sehingga bisa terkadang belum stabil dalam penggunaannya. Yang ketiga itu memunculkan ketidakdisiplinan waktu dalam proses pembelajaran. Yang keempat itu keterbatasan waktu, dan yang terakhir itu evaluasi dan umpan balik yang masih terbatas. Selanjutnya saya akan menyampaikan yang dari luar. Yang pertama itu ada opportunities atau peluang yang membantu dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama, adanya inovasi teknologi pembelajaran yang akan terus berkembang. Yang kedua itu adanya dukungan melalui program pemerintah untuk mengintegrasikannya teknologi ke dalam aspek pendidikan digital melalui video pembelajaran yang mendukung kurikulum. Dan yang terakhir itu adanya tren yang mengutamakan pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi sehingga dapat dimudahkan melalui penggunaan teknologi. Yang selanjutnya itu ada threats atau ancaman dalam menghambat tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada keterbatasan akses karena tidak semua peserta didik memiliki sarana dan prasarana teknologi dan internet yang memadai. Yang kedua itu perubahan teknologi yang pesat, membutuhkan pembaharuan secara berkala. Yang ketiga itu kurangnya dukungan dari pihak terkait seperti pemerintah, lembaga pendidikan, atau orang tua wali murid yang dapat menghambat penggunaan teknologi secara efektif. Dan yang terakhir itu adanya gangguan teknis seperti gangguan akses listrik, gangguan akses internet, atau kerusakan perangkat yang dapat menghambat proses pembelajaran. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mudawa. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis video pembelajaran yang telah kami telaah bersama-sama, yang telah kami tonton videonya, yaitu pembelajaran di SD terkait dengan materi PAI
Untuk aspek dan ketersediaan yang ada, yang pertama itu jenis teknologi yang digunakan. Di dalam video, teknologi yang telah digunakan yaitu ada proyektor, Chromebook, Kahoot, dan juga Google. Untuk jenis multimedia yang digunakan, yang pertama itu ada game edukasi interaktif, modul digital, e-book, artikel online, dan juga slide presentasi. Dan untuk kekuatan atau keunggulan teknologi dalam multimedia yang digunakan dalam video yang telah kami telaah, yang pertama itu untuk ketersediaannya proyektor dan PowerPoint. Untuk keunggulannya yaitu mempermudah penyampaian materi secara visual, meningkatkan pemahaman peserta didik. Untuk Chromebook dan Google, untuk keunggulannya yaitu untuk memfasilitasi akses ke sumber belajar online dalam kolaborasi real time. Untuk Kahoot, untuk keunggulannya itu meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui kuis interaktif berbasis permainan. Yang selanjutnya itu terkait dengan kelemahan atau kekurangan teknologi dalam multimedia yang digunakan. Dalam video yang telah kami telaah, untuk kekurangan dari Kahoot itu menurut kelompok kami membutuhkan koneksi internet yang stabil, yang mana keterbatasan panjang soal dan jawaban tidak efektif jika perangkat terbatas. Yang kedua itu ada proyektor dan PowerPoint, yang mana memiliki kekurangan juga, yaitu efektivitas tergantung pada keterampilan guru dalam menyampaikan materi. Jadi kalau misalkan dari gurunya menyampaikan materi, tapi kalau tidak menarik, nanti PowerPoint-nya juga kurang efektivitasnya, kurang terpakai. Yang selanjutnya itu ada Chromebook dan Google yang memiliki kekurangan ketergantungan pada koneksi internet. Yang mana kita ketahui kalau koneksi internetnya tidak jalan, maka tidak akan jalan juga Chromebook yang kita gunakan dan Google-nya. Yang selanjutnya itu ada peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke pembelajaran di Indonesia. Dalam video yang telah kami telaah, yang pertama itu peluangnya ada peningkatan kualitas pembelajaran, yang mana teknologi dapat membuat proses belajar lebih interaktif dan kolaboratif. Yang kedua ada akses ke sumber belajar global yang memungkinkan peserta didik dan guru mengakses materi dari berbagai sumber di seluruh dunia. Yang ketiga itu ada peluangnya pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti literasi digital, pemecahan masalah, dan kolaborasi online. Nah, untuk yang terakhir itu ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut di dalam pembelajaran di Indonesia. Dan video yang telah kami telaah untuk ketersediaannya jadi ancaman. Yang pertama itu ada keterbatasan infrastruktur teknologi, yang mana tidak semua sekolah memiliki aspek perangkat teknologi dan koneksi internet yang memadai, terutama di daerah terpencil. Yang kedua itu ada kesiapan tenaga pendidik, yang mana beberapa guru itu bisa saja memungkinkan belum terbiasa atau belum terlatih dalam menggunakan teknologi dan multimedia dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga itu ancamannya ada kesenjangan digital, yang mana kita ketahui juga perbedaan akses dan kemampuan antar peserta didik yang memiliki fasilitas teknologi di rumahnya itu bermacam-macam, ada di rumahnya itu memiliki fasilitas dan tidak. Itu juga dapat memicu ancaman dapat menimbulkan kesenjangan dalam pembelajaran. Yang terakhir itu ada biaya implementasi, yang mana pengadaan perangkat teknologi dan pengembangan konten multimedia memerlukan biaya yang tidak sedikit, yang bisa menjadi hambatan bagi sekolah dengan anggaran terbatas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wahyu Utami. Baik, masih dengan analisis video yang sama, yaitu pembelajaran PAI di kelas 6, yaitu dari pengamatan dan tinjauan. Dari pengamatan dan tinjauan, kita dapat memberikan analisis terhadap video pembelajaran PAI kelas 6 SD dalam beberapa poin berikut. Pada poin pertama, ke-1, jenis teknologi dan multimedia yang digunakan. Yang pertama yaitu teknologi yang digunakan dalam pembelajaran meliputi proyektor,
Chromebook, PowerPoint, Kahoot, dan Google yang membantu dalam penyampaian materi secara digital dan interaktif. Sementara itu, multimedia yang digunakan terdiri dari game edukasi, modul digital, e-book, artikel online, dan slide presentasi yang membuat pembelajaran lebih bermakna dan mudah diakses. Poin kedua yaitu keunggulannya. Dari teknologi dan multimedia yang digunakan dalam pembelajaran memiliki kekuatan dan keunggulan yang signifikan untuk meningkatkan pengalaman belajar. Proyektor dan PowerPoint memungkinkan penyampaian materi secara visual yang jelas, membantu peserta didik memahami informasi dengan lebih mudah dan menarik. Chromebook dan platform Google memfasilitasi akses cepat ke berbagai sumber belajar online serta memungkinkan kolaborasi secara real-time, mempermudah komunikasi antara guru dan siswa. Sementara itu, Kahoot menghadirkan kuis interaktif berbasis permainan yang tidak hanya meningkatkan keterlibatan peserta didik saja, tetapi juga membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan kompetitif, yang pada gilirannya mampu mendorong motivasi belajar yang lebih tinggi. Kombinasi teknologi-teknologi ini mendukung pembelajaran yang lebih efektif, dinamis, dan menyenangkan. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator, Mbak Rianti Francisca. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan analisis dari video pembelajaran yang kelompok kami telah amati. Membahas terkait dengan kelemahan di mana sebentar. Oke, kelemahan yang kami amati, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Kahoot. Yang pertama adalah memerlukan koneksi internet yang stabil dan memiliki keterbatasan dalam panjang soal dan jawaban yang harus dijawab oleh peserta didik, serta kurangnya efektif jika perangkatnya terbatas. Jadi, penggunaan Kahoot ini harus didukung dengan adanya fasilitas perangkat yang bisa diakses oleh semua peserta didik. Kemudian, proyektor dan PowerPoint juga bergantung pada keterampilan guru dalam menyampaikan materi, sehingga efektivitasnya dapat bervariasi. Sementara itu, dalam penggunaan Chromebook dan platform Google sangat bergantung pada koneksi internet, yang bisa menjadi kendala di lokasi dengan akses internet yang tidak stabil. Kelemahan-kelemahan ini perlu dipertimbangkan bagi kita, seorang calon guru, untuk memastikan pemanfaatan teknologi secara optimal. Yang keempat adalah peluang peningkatan kualitas pembelajaran semakin besar dengan adanya teknologi yang dapat membuat proses belajar lebih interaktif dan kolaboratif. Selain itu, teknologi juga membuka peluang akses ke sumber belajar secara global. Artinya, setiap peserta didik dapat mengakses informasi yang lebih menyeluruh, lebih lengkap, dan lebih bervariasi. Dengan demikian, terdapat peluang untuk peserta didik mengembangkan keterampilan abad 21. Dalam selain keterampilan abad 21 juga adanya literasi digital, pemecahan masalah, dan kolaborasi online yang sangat dibutuhkan di era modern saat ini. Sekian pematerian dari kelompok kami terkait dengan analisis SWOT dan juga analisis video pembelajaran dalam penggunaan teknologi di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.